Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Majelis Madani yang dimuliakan Allah, yang di studio mudah-mudahan sehat semua. Amin, amin, amin. Katinggal da wajah sehat nama gitu. Anu kusemna mau disebutkeun. Sehat mana heula itu? Sehat lahir. Sehat pesan. Mudah-mudahan jeung batinna gitu. Amin. Itu yang utama, ketika sehat lahir dan batin akan menunjukkan aura wajah yang luar biasa dan sikap akhlak yang pasti ya berseri-seri. Dan tentunya ini efek dari Ramadan. Efek dari Ramadan yang bisa menyebabkan masih beberapa hari sihnya. Masih beberapa hari efek dari Ramadan itu setelah mensucikan diri dengan berzakat, artinya mensucikan di sini ini perkara ketakwaan. Nah, ini wajah-wajah bertakwa gitu. Amin. Begitu pula sahabat Majelis Madani dimanapun berada, mudah-mudahan lagi, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan. Amin, amin. Agar ketaatan ini senantiasa dapat diistiqomahkan. Amin. Walaupun bentuknya kecil. Karena ternyata yang sulit itu istiqomah gitu. Jadi mendambakan kerinduan dari Allah itu jangan sampai nunggu musibah yang datang. Istiqomah nangtung jatuh gitu. Mudah-mudahan istiqomah husnul khotimah di saat pas nangtung gitu. Luar biasa. Nah, berkaitan dengan hal itu, tentu pada kesempatan ini ingin rasanya kita bahas bersama Mas Bet. Aduh. Juragan FOB, FOB family on base. Family on base ini dan family itu kan semua. Ya, family. Family 100 Sony Tulung dulu. Ya Mas Bet, tentu Mas Bet punya cerita dalam kehidupan berkaitan dengan keistiqomahan pasca Ramadan. Tidak sedikit orang-orang melaksanakan, mungkin ini sebagai awal pembukanya, prolognya bahwa tidak sedikit orang berjuang, bahkan saling mengingatkan, tersakedik para asatid ulama yang semuanya pada saat itu berjuang, berjuang karena pada saat ini setan dibelenggu. Tetapi saat setan dibelenggu itu belum tentu kita diberi kemudahan. Jangan sampai akhir dari Ramadan itu hanya bahkan lapar dan dahaga saja Allah nggak mau menerimanya gitu. Karena apa? Karena tidak ada ketakwaan di akhirnya. Apa sih? Bisa jadi karena kesombongan, ujub, takabur dan lain-lain. Saumnya itu hanya sekedar itu gitu. Niat nate bukan betul-betul lillahi ta'ala. Niatnya bukan imanan wahtisaban. Sehingga dampak itu tidak ada. Gitu. Mungkin gitu? Mungkin. Bisa jadi orang-orang yang kalau masalah ciri sulit sekali bahwa anu kitu ta anu hirup. Nah, setelah Ramadan dia diuji dengan masalah lebih banyak, dia dihadapi dengan justru nggak ada nikmatnya Ramadan setelahnya. Oh, berarti eta tidak menikmati Ramadannya. Wallahu alam. Untuk ciri seperti itu, tanda-tandanya kita akan nggak enak juga ya kalau menilai seseorang seperti itu. Namun mungkin yang jadi pokok adalah Ramadan itu ujung-ujungnya la'allakum tatakun. Itu sudah menjadi target. Sebagaimana rukun Islam juga, syahadat, salat, puasa heula zakat heula. Zakat, puasa ada dua versinya. Puasa, zakat, haji. Semuanya mengarahkan kita untuk la'allakum tatakun. Untuk bertakwa. Ending dari 5 rukun ini kesananya adalah takwa. Nah, Mas Bet, tapi pada kenyataannya, kenapa saya pakai tapi? Karena masih banyak orang-orang manusia yang mengaku dirinya seorang muslim, ketika diberi nasihat, kalau guru kita menyampaikan ada seseorang yang datang nasihati saya. Tapi ketika dinasihati di tengah jalan, tapi kan gitunya.
kata tapi ini seolah menampik bahwa nasihat takwanya ini masih dilakukan sebab maksudnya masih dihindari dengan kata tapi, seolah-olah godaannya masih kuat gitu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari Mas Bet, mungkin Mas Bet dari diri Mas Bet sendiri, keluarga, sahabat, kiri kanan dan yang lainnya, mungkin ada kisah cerita yang nyata yang mungkin ini jadi ibroh buat kita, jadi pelajaran berharga yang bisa menjadikan lewat pertemuan ini untuk pendengar dimanapun berada termasuk di studio, endingnya keistiqomahan itu seperti apa gitu Mas Bet. Coba Mas Bet tolong ceritakan padaku. Masalah ini diskusi senja ya santai. Diskusi senja production senja. gitu kan. Kalau misalkan setelah Ramadan gitu kan itu emang wujud. Jadi Mas Bet mah anak senja cerita. Anak senja dong. Jadi anak senja. Tadi bahasa tapida, atuda itu kan itu bahasa Jepang yang emang satu bentuk kalau lama lah nahiyahnya penampikan gitu. Nah. Jadi kenapa ada penampikan itu mungkin ini mah mungkin tetap balik lagi kepada keananiahan, keaku-akuan. Setelah itu kita merasa memiliki bahwa saum udah jalan nih 30 tamat gitu kan, menahan dahaga udah selesai, seakan-akan udah selesai. Padahal itu pintu gerbang untuk memulai startnya. Kayak kita pulang umroh gitu kan, pulang umroh kan this is the real world ya, ini dunia yang aslinya itu ketika nyampe ke Jakarta gitu. Ya kita mau menjalani kehidupan yang nyata di sini, karena kan di sana di tanah suci ilmunya emang diarahkan untuk mau nggak mau ibadah. Ya. Dan circle atau ambience-nya itu emang betul-betul semuanya ibadah. Totalitas ke masjid apa semuanya dilakukan untuk segalanya untuk amal soleh gitu kan. Yeah. Nah ketika kesini kan tidak ada pengarahan yang wajib untuk itu di Indonesia gitu kan. Betul. Ya di sini dari luarnya ya ini godaan yang aslinya di sini gitu kan, mesti kita kuat. Nah begitupun sama ketika Ramadan pasti kan walaupun setan dibelenggu caranya, padahal benar kita jadi setannya sebetulnya mau belok-belok banyak bingkang. Setan ngalatih salila 11 tahun untuk menghadapi Ramadan menjadi kebiasaannya. Ya itu ketika menjalani lagi ada gimmick-gimmick ini di lapangan nih, di tengah masyarakat tuh, Mas katanya, ini yang saya langsung ya fakta gitu kan, meningkatnya Ramadan atau misalnya bulan puasa salilana Mas lah, tong aya lebaran sapoe weh. Kunaon tong aya final di Idul Fitri kunaon beak sagalana cenah Mas. Duit lah itulah gitu kan, jadi jadi lebaran teh meyakeun segala rupa. Meyak sagalana gitu kan, mesti ini beli apa ya, sifatnya materialistik gitu kan, lebih ke dunia gitu kan. Nah ada gimmick-gimmick seperti itu kok di sini kan. Salah satu indikatornya adalah masih berorientasi bahwa ketika Idul Fitri itu gitu kan, finalisasinya adalah bagi-bagi angpau, mencukupi semua kebutuhan dengan sisi materialistik uang gitu kan. Jadi bukan ke arah lakum tatakun tadi gitu. Kembali lagi ke sudut pandang mungkin Masnya. Sudut pandang perspektif itu sejauh mata lebaran memandang. Boleh segala dihabisin ya selama itu untuk kemanfaatan. Ya silakan aja ya selama itu gini. Bisi pas lebaran orang geus disucikeun. Kalau kemanfaatan sih oke gitu. Terus sah-sah aja ketika mau bagi angpau, bagi yang mampu. Aya tong di aya maksudnya bahaya mungkin nganjuk ke hutang, dia kredit ke bank untuk memaksakan hanya sekedar dengan apa gengsi. Kan keananiahannya di situ. Da aing teh gitu kan, segala nu make teuing mah piomongeun gitu kan seperti itu. Teuing kayak gitu. Langsung gitu. Sawal migrain. Keduanya untuk masalah sisi ibadah gitu kan. Mungkin maksud pribadi ya, mencoba untuk meminimalisir lah gitu kan, tong lost teuing dari kegiatan yang habitual atau kebiasaan yang biasa dilakukan di Ramadan ini gitu kan, ya minimal makanya di jalanan dengan sedikitnya ada saum sawal gitu kan, minimal ada nuansa-nuansa Ramadan itu masih ada gitu, minimal buat kita ya, buat kita. Hal-hal gitu kan. kecil selama Ramadan itu kan jadi pahalanya. Tidur walaupun ngerejep jadi pahala, nggak tahu seharian gitu. Terus ketika berzikir saja di saum Ramadan itu seolah kita ngucap nama sekali, tapi pahalanya berkali-kali. Jika karena pandangan secara umum ya yang terjadi saat ini ketika berzikir teh, pandangan ketika Ramadan teh
wah berlipat-lipat. Betul berlipat-lipat nama gitu. Sampai-sampai kita nggak pernah tahu. Kalau kita memperhitungkan secara hitungan, yang didapat hanya seperti itu. Tapi jika memang dilaksanakannya tanpa melihat hitungannya, tapi jelas konsentrasinya adalah imanan wahtisaban. Pokoknya berharap dengan ya dilaksanakannya dengan iman. Tos mengharap ridho Allah, tidak ada tedeng aling-aling atau dengan apa karena pahala lebih dari itu mungkin. Gitunya. Teu dipentage di pasihan. Yes. Gitu. Dan itu udah dipantaskan ya. Dan luar biasanya di lebaran itu nu teu mampu ge mampu. Dan dimampukan itu luar biasa. Buktinya toko emas pinuh. Toko emas pinuh. Oh, pasar kami kene gitu kan ya. Toko emas pinuh mah nu ngagadekeun. Jangan tahu spesifikasi ya, enak juga soalnya masih ngagadekeun oge. Ngagadekeun emasnya. Ya, minimal saya dimampukan lah. Alhamdulillah mudah-mudahan emang yang paling jadi masalah tuh ketika setelah Ramadannya kan untuk menjaga konsistensi atau istiqomahan. Tapi kita lihat dulu Mas Bet. Kita lihat ke Ramadannya. Ini secara umumnya, secara umum. Apa yang dilakukan di Ramadan itu? Hal-hal yang menjadi ibadah. Dari kehidupan sehari-hari saja yang sifatnya bukan fikih gitunya, yang sifatnya muamalah, yang jadi ibadah. Sedikit Mas Bet, ceritakan padaku. Ceritakan apa yang dilaksanakan secara umumnya Mas Bet. Mungkin juga kita di kesehariannya ketika Ramadan. Lu aja kali. Kan aku sama kamu sama dengan kita. Ih ngeri. Gimana? Ya gitu. Hari-hari yang dilakukan sepanjang saum Ramadan. Semuanya luar biasa. Ngebelaan henteu tidur karena takut sahur tidak kesampaian. Bukan karena takut enggak makannya. Tetapi keberkahan sahurnya itu. Lalu dia yang nu tadina salat subuhna di imah jadi ka masjid. Setelah salat subuh tilawah Quran walau 1 ayat. Itu tanpa terkecuali siapapun. Kamu hari pertama mah. Betul pisan. Setelah itu karena tilawah hanya 1 ayat lalu ngantuk. Tertidur jadi pahala, jadi ibadah. Kan tidurnya ibadah. Betul. Karena sedang pegang Quran juga. Terus begitu sampai datang waktu duhur. Sholat duhur. Bahkan sebelum Ramadan itu banyak sekali bekal yang disampaikan menjelang saum Ramadan. Bekal-bekal terbaik, hati-hati di saum Ramadan ini kita harus jauh lebih baik. Jangan sampai seperti yang Ustadz Yuri sampaikan waktu itu tentang level tingkatan saum Ramadan. Kalau saum Ramadan yang lalu kita masih termasuk orang yang saumnya orang awam, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ada level yang lebih tinggi dari itu, kan gitunya. Kemarin kita sama-sama nih berjuang masuk minimal ke level nuka 2 lebih tinggi dari saum orang awam, saum orang yang khusus, yang dia menahan segala bentuk dari seluruh tubuhnya, menahan tangannya yang tadinya mungkin lewat tangannya itu berzolim, punten nyolek lah gitunya gitu. Di saum Ramadan dia tahan kakinya anu tadina dilengkahkeun karena hal-hal anu negatif, maksiat gitu. Saum Ramadan mah terjaga, ditahan, nunjung kelit gitu ya, kan. Jadi lempeng-lempeng, bingkeng gitu. Wah, gitulah luar biasa pokoknya mah. Menahan amarah gitunya. Gitu, menahan amarah dan lain-lain. Ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam satu hari itu. Sampai-sampai ketika kebingungan untuk melakukan apa, dia hanya melakukan tidur. Kebangun yang penting kunon tidur. Daripada orang hudang nyen masalah we ya jeung pasea gitu misalkan gitu. Mending tidur kan gitu. Itu pun termasuk menahan, bergantung pada sudut pandang menilai dirinya sendiri. Hingga sampai datang waktu berbuka, araranteng duduk manis gitu yang dia bayangkan sudah menunggu sampai bersegeranya itu. Ada orang mau kuat kan nih. Dipegang kewe 2 jam deui. Bukannya ke jam 12 malam, untuk gitu. Tapi semuanya mengikuti aturan dengan baik gitu. Ketika waktunya berbuka, tidak sedikit mereka punten pisan. Di hari pertama punten anu teu bener we dina sadidintena. Nya nu kitulah nu ngaco hirupna walaupun di tengah jalannya berbuka jeung ke akhir gitu. Tapi di awal begitu hormatnya terhadap saum itu. Betul. Terhadap bulan itu gitu. Walaupun dia pomo ya. Ya, baiklah gitu pomo ge da kan ketaatan gitu. Sampai buka aja bismillah gitu. Jadi ibadah can.
Itu luar biasa. Banyak hal-hal kecil yang dilakukan nu tadina gitulah nggak pernah dilakukan hal kecil. Padahal di luar saum Ramadan di luar saum Ramadan itu hal-hal kecil itu harusnya tetap dilakukan gitu. Tapi kenapa berubah? Nah, apa yang harus dilakukan dari masalah seperti itu gitu. Karena banyak sekali perbuatan-perbuatan ibadah sekecil apapun sifatnya muamalah di sini dalam rangka pergaulan. Itu bukan jual belinya saja. Ini luar biasa. Nu jual beli masih bertahan, ngajaga diri gitu. Cuman ya ada sih, aya sih keanehanannya. Jual beli apa nih? Ya jual beli mah dagang gitu maksudnya. Kan ditutup sama pemerintah, nggak boleh. Lain eta Mas Bet. Kan ditutup. Saya curiga Mas Bet pikirannya ka ditu gitu. Ya masih banyak yang buka juga sebelum puasa di Bandung gitu? khususnya ada, di Tindak juga banyak ya. Di Goodsell di mana masih banyak. Hari uang pakai bismillah. Kan supaya lebih syar'i dia. Lebih syar'i jadi pakai bismillah gitu. Pakai hijab. Nah, Mas Bet, nya kitu Mas Bet teh atuh. Ya itu kan tapi ngantosan oge tadi teh. Ya Mas Bet kumaha? Kan masalah hijab dibuka kayak gitu ya. Nah, ini nyambung ya walaupun mungkin jauh dari konteks itu tapi bisa dikorelasikan. Ya. Jadi setelah Ramadan ini ada contoh konkret yang masih temuin langsung gitu kan. Maaf kita nggak sebutin kan si ini fulanahnya. Ini tragis Tad. Di bulan Ramadan itu satu sosok ini masih dalam ketaatan. Nikob masih jelas ya, kalau nikob masih berarti dia mau mungkin nikob dibuka gitu kan, sama Spider-Man gitu kan. Misalkan pasangan ini masih oke di bulan Ramadan tuh. Setelah pasca Ramadan di Syawal ini nggak tahu masalahnya seperti apa, divorce lah. Divorce, cerai gitu kan. Dia udah punya anak juga, udah bintang 3. Kenapa gitu. bisa gitu? Nah, belum sampai menggali sampai ke sana, cuman Sugan gitu. 7 tahun ini dia mengikuti suaminya mengaji di salah satu majelis gitu kan. Nah, yang masuk analisa pada waktu itu, ini ketika dia mengikuti ketaatan pada suaminya bagus, tapi ketika dibawa oleh suaminya pada ranah yang emang terlalu jos gitu kan awal-awalnya, jadi nggak naik tangga gitu, nggak step, langsung ngelangit gitu, dus. Penguasaan hadis dan lain-lainnya oke semua. Tembus keluar langit. Oh itu tembus, jika aku izinkan kata Allah gitu kan, silakan tembus bumi silakan. Nah, ketika itu kaget kali nggak tahu masalahnya apa nih. Tiba-tiba setelah Ramadan itu dia jadi perselisihan sedikit gitu kan, ini masalah langsung. Dia langsung divorce. Setelah divorce nggak lama itu 2 minggu kemudian Iwan bukalah nikob. Udahlah nikob, udah nikob dibuka, pergaulan mulai ada teman-teman pakai jilbabnya mulai agak sedikit kelihatan lehernya gitu kan. Ya ala Pakistan atau Turki gitu kan, seperti itu. Nah, yang lebih parah lagi ya sayang deh ya. Ya kasihan maksudnya itu. Selepas itu ada temannya bilang bahwa kamu kelihatan rambutnya keren, kamu kayaknya kalau pakai rambutnya di kriwil itu oke. Akhirnya dibuka lah. Pergaulan. Kebukalah semua dan parahnya ditambahin tato juga. Aduh. Ini emang ketemu dengan Mas Betul gitu kan ini. Maksud simpulkan pada waktu itu dalam menjaga keistiqomahannya ini loh. Ketika dia langsung jos gitu kan, melangit, ya jatuhnya nggak nanggung. Langsung ketika membumi ini itu gejalanya terkagok gitu. Itu tadi saum Ramadan. Di sampai Ramadan sebelumnya udah oke istiqomah. Nah, finalisasinya adalah di Ramadan itu. Nah, yang Mas simpulkan adalah ketika kita mencoba untuk membaik, kita mencoba untuk itu jangan terlalu edan teuing gitu. Maksudnya kan ada sabar dalam taat di sana gitu kan. Dalam sabar dalam taat kan godaan bisanya nafsu, takutnya nafsu kan di sana. Nah, santai aja maksud dalam artian ya step by step lah gitu kan melakukan. Apalagi kita sebelumnya di zona zahiliyah sebelumnya. Kan di zona jahiliyah pasti diujinya lagi dengan seperti itu gitu kan. Nah, ini pelajaran yang diambil adalah ketika kita tadi dalam mencoba untuk membaik, mencoba untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalannya sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, ya santai aja gitu dalam artian santai aja tuh bukan santai leha-leha gitu kan. Kita menggali tapi jangan terlalu ngejos teuing edun gitu posisinya. Nah, ini ketika lepas terkagok gitu. Mana nih, das langsungnya si Toge sebagai kan langsung tatona kan hulu ke dia kan seperti itu. Yang ke Amerika hungkul waktu itu tuh ya, kita yang ke Puji hungkul. Nah, masalah bangetnya. Ini keistiqomahan gitu, keistiqomahan di sini. Akhirnya jadi pertanyaan adalah, nah si cewek ini lagi si akhwat ini tuh yang nanyain Ustadz Epul terus gitu. Pengen ditaskil kayaknya kan.
Gimana ya? Apple nu mana Masih itu? belum dapat solusinya nih. Maksudnya juga mau nanya ke Abah Dudi juga ini. Soalnya ini masalah yang ditemukan gitu Gawat kan mah, ini. Di. Kacau. Oh, tuh Itu itu. maksudnya itu. Duh, Bukan sahud, bukan saya boleh. aduh ampun. Ini masalah yang emang maksud konkret gitu kan dan real di lapangan gitu kan. Salah satunya adalah ketika pasca Ramadan. Ya. Masa bilang gini, di dalam ketaatan pun dua-duanya ketika dipandang syar'i dan syar'iyah gitu kan, misalkan belum tentu itu nggak ada masalah. Masalah ngerebus mie oke bisa jadi masalah. Nu hiji hayang mie goreng, nu hiji hayang mie rebus. Ini bisa diomongan. Tapi Ya. ketika beliau udah paham, bukan ngerti aja agama gitu kan, dengan keislaman, paham maksudnya yakin. Cara mengantisipasinya, mengendalikannya itu tidak terlalu sulit. Gini ya Mas Cepat Ben. baikan kayak gitu. Nah, kita tanya aja sama teman-teman di studio nih. Hal kecil apa yang dilakukan di selama Ramadan dan itu jadi ibadah yang dilakukan sekarang setelah Ramadan? Kira-kira nah. Dika, naon Dika? Siangan wae. Oh, salat subuhnya jadi di masjid. Tadi nanti. Jadi masjid. Atau kesiangan wae. Oh, Iya, luar tuh. biasa. Itu betul Ada naik tangga perkembangan. ya. Pelan-pelan, Berarti slow. naik level. Fikri ngabuburit. Ngabuburit jadi ibadah gitu. Oh, ngabuburitna iya tilawah Quran artinya. Di Jesi jalan. Sampai Fikri emang dia tidurnya abis suruh kayaknya. Habis surat. Setelah itu ya, tapi ya karena sian salat subuh kesiangan. Padahal emang kebiasaan di begadang we gitu. Tapi ada dampak gitu. Tapi betul Mas Bet, ya kita sepakat sampai-sampai ngebelan biarinlah kalau sampai harus terngantuk-ngantuk di siang hari, yang penting malamnya bisa terjaga. Betul. Dan itu luar biasa. Guru kita Ustaz Dudi pernah menyampaikan sampai-sampai kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu bukan hanya 10 hari terakhir, tapi dari hari pertama terus Bahkan saja. setelah Ramadan terus Setelah aja, Ramadan gitu, saja masih diucapkan. kan itu Kenapa? di delete banget gitu kan afu Nah. beda kan dengan gofur gitu kan itu beda Itu gitu. luar biasa pisan gitunya. Heeh. Artinya begini Mas Bet, semua hal-hal baik yang sudah dilakukan dan itu menjadi ibadah, bahkan pahalanya pun berlipat-lipat di saum Ramadan. Kalaupun kita sekarang sudah berada di luar saum Ramadannya, sudah dipungkas dengan Idul Fitri, hari yang fitrah. Kefitrahan yang mana? Kita semua sudah tahu, meyakini melalui zakat fitrah hati kita disampaikan dengan bersih, dengan takwa, tanpa ada kesombongan. Mang Andi nggak ganggu ya. Tanpa ada kesombongan, insya Allah saat ini kita dalam keadaan bersih dan suci. Ya. Tinggal ngejaga ngarawatan. Kalau saya sih beranalogi seperti ini. Ketika kendaraan kita dalam keadaan rusak, kita masukin ke bengkel. Kata bengkel, oh ini proses perbaikannya harus 1 bulan. Oke, 1 bulan. Selama 1 bulan semuanya dibersihkan, dirapikan sampai betul-betul seperti kondisi baru. Keluar tuh 1 bulan. Oke. Nah, ketika 1 bulan sudah keluar dari bengkel, kita rasakan, wah benar ya segar. Wah seperti semula, seperti kita baru beli baru, kayak gitu. Tapi ada juga yang sudah, oh ya masuk ke bengkel. Ketika masuk ke bengkel setelah selesai, masih kena yang masalah bahkan bertambah-tambah. Nah, itu Nu masalah mana bukan, bengkelna? kayak ini kita relatekan dengan yang tadi, case yang tadi Mas Yud sampaikan gitu kan. Itu sudut pandang Ustadz kenapa bisa seperti itu Ustadz? Nah itu, kalau saya sih beranggapan begini, ketika kendaraan kita masuk ke bengkel, analoginya ke sana, Oke. lalu keluar masih kendaraan kita ada masalah, rek disalahkan bengkelna, tukang bengkelna, atau motor orang, atau kendaraan kitanya, rek motor rek mobil lah gitu. Di sini bisa jadi itu bisa terjadi. Nu jadi masalahna nu mana rek nu disalahkeun mana kalau nyari yang salah. Tapi di sini bukan mencari siapa yang salah. Tapi ketika kita menempatkan sesuatu pada ahlinya, bener bengkel nama bengkel. Tapi isina di dalamnya harus ahlinya. Tadi dia ngaji dia itu yang menangkal Andi. Ya dakwah mah ada bukti. Yang ketiga ini kan buat yang lain kan. Harus Satu ini ahlinya. ya, 3 buat kita kan. Siapa dakwah buat kita sebetulnya. Mengingatkan Betul. buat kita betul. Harus ahlinya. Mesek tadi itu mesek itu betul. Lalu jika bengkelnya udah oke, ahlinya pun iya gitunya, motornya geus rapi. Nah, tadi kasus yang tadi gimana saat gitu? Gimana? Anu mana? Sudut pandang saat yang tadi GeForce itu. Aduh, Itu ya. setelah, itu Data kan istiqomah setelah Ramadan, Ustaz.
Betul. Ini belum terpecahkan tadi Ustaz jangan jadi memalingkan kepada bengkel. Bingung juga Mas Bet nih. Ini Justru. belum ada solusi nih Ustaz. Mas Bet. Kalau solusinya pas, masih mau temuin sama Ustaz Saiful. Sebentar Mas Bet. Naikin dulu levelnya. Kita nanti korelasi ke sana. Ya justru kalau saja seperti itu, ketika nanti bengkelnya sudah oke, peralatannya sudah lengkap, ahlinya pun ada. Setelah itu dia keluar selesai dengan kondisi yang baru. Tugasnya apa? Kita merawatnya dengan baik. Ya kan? Kalau merawatnya dengan baik pasti akan terjaga dengan baik, masa berkalanya terjaga dengan baik. Nah tadi cigana suaminya tengah rawat dengan baik saat gimana? Nah, kalau dikorelasikan ke sana, kan balik ke kumaha pilotna, kumaha masinisnya, betul. Gimana si bisa nyalakan pilotna, bisa nyalakan penumpangna. Cuma ya, penumpangna bandel mah kumahanya. Si pilot geus terjaga, nah kodanya dijaga dengan baik. Nanti ngaranna teh si pilot dengan penumpang tuh kadang ya kayak viral tuh ada pramugari yang dicekek teh ku dewan tuh gitu kan. Kan sebetulnya mah kalau disebut salah salah di mana ya kita kan nggak tahu ya. Yang pasti mereka menurut basket nih terlalu menuntut sebuah hak gitu. Padahal konsep Mas mah hak saya adalah menunaikan kewajiban. Selesai gitu. Begitupun dalam rumah tangga mungkin seperti itu kayaknya. Nah, ini yang kasus seperti itu ya pengen mengedepan. Ini kan pandangan Mas Bet nih. Pandangan Ustaz gimana? Ya. Ayo dong please. Kalau bab tentang kifas itu rada karareueung Mas Bet. Keungna teh kieu Mas Bet. Karena memang kembali kepada pribadi masing. Kalau menurut saya nya, ketika masalah itu sudah muncul, berikan kesempatan kepada masing-masing untuk saling berbicara, menceritakan. Contoh ya, si istrinya menceritakan kepada suaminya apa yang jadi masalah. Kalaupun isinya harus menjelek-jelekan suami, si suami cicing we pokoknya sampai kaberes. Ketika sudah selesai, ya diam dulu. Kan tujuannya menyelesaikan masalah. Biarkan bicara sampai habis, sampai kenyang. Kalaupun isinya menjelek-jelekan suami dan itu suaminya di depannya, diam dulu, tahan. Setelah itu sama-sama kenyangin dulu. Setelah kenyang, masing-masing menyampaikan masalahnya, kekecewaannya, pasti rata-rata nuntut hak tuh. Ya, perempuan nggak mau diam. Ketika kita diam, ketika kita ngomong, harus disepakati Mas. Jadi panas kadang laki-laki. Kalau menurut gitu mantap kan itu. Danya kalau sudah merepotkan mah ecag kan. Jadi sok yang pindah ke lain hati gitu. Ya, bukan pindah hati itu mah. Ganti mau. Iya betul mekaniknya itu lagi mekaniknya. Hah? Eta tong ada gangkeun makanya dia bahaya teh eta. Ketika masalah dengan istri kita atau dengan lawan main kita, kadang-kadang ini pengen pembenaran nyari sekutu, yang ceweknya ada sekutu juga gitu kan. Padahal kan itu membuka aibnya masing-masing sebetulnya gitu. Kalau dalam ingat disalahkan mah kalau masih kalau ngomongin salah gitu kan, terserah kita laki-laki. Ya, ketika ingat kepada bisa milotan balik gitu. Gini Mas Bet, ketika kita mengingat kembali kepada berarti kan suaminya jet nih, jet. Istrinya Boeing. Nah, harusnya si jet itu pindah dulu ke Boeing. Ke Boeing pindah dulu, betul, sepakat pas itu. Jadi Terlalu tinggi ke Boeing deui, mun teu bawa si eta ka jetkeun lah pelan-pelan gitu kan. apa duana ngudag hak. Ngerepot. Kalau masing-masing ngejar hak repot. Sebaiknya ada orang ketiga. Betul itu orang ketiga. Cela. Nah, sepakat Kang itu. Orang ketiga tunggal gitu. Orang ketiga teh saha? Ahlinya yang tadi guru kita sampaikan juga. Kudu aya orang ketiga nu disebut ahlina. Ahli dalam menghadapi masalah itu. Kenapa? Supaya dan tentu perlu kesepakatan. Ketika nanti diatur sama ahlinya nurut. Nu tadi teh geuningan di tengah-tengahna teh make kata tapi. Pan riweuh eta teh. Susah itu. Tapi kan hayo we jadi anger teh beres-beres gitu. Bahasa Jepang dua tem tapi dah eta dua tem. Maka kesepakati. Perlu ada orang ketiga itu atas kesepakatan berdua sok atuh meh beres. Kalau mau kedua-duanya ingin beres. Tapi kayaknya ini kita mesti selesaikan nanti di di backside aja lah kita panjangin kan ini waktu juga mau maghrib gitu siap. Kan. Kita endingnya dulu Mas. Nanti panggil juga nanti temennya ketemuin sama Ustadz Saiful. Untung kan dia orang ketiga ini kan itu ini mesti selesai orang ketiganya yang apakah mana? mau dibiarkan atau kita selamatkan take it or leave it gitu kan atau save it Mas Bet aja lah. Iya. Saya dukung dalam doa. Kita mau maghrib kita tutup dulu ya. Ntar Mas Bet. Endingnya maksud dan tujuan dari pertemuan saat ini ketika kita sudah banyak menyampaikan, endingnya adalah bagaimana kita istiqomah dari perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan di selama Ramadan. Dan ketika kita melaksanakannya selama Ramadan itu dengan kenikmatan dan ketentraman,
bagaimana caranya hal itu tetap ada di luar Ramadan, kan gitunya. Bagaimana hal itu tetap hadir di luar saum Ramadan. Kenapa? Karena kenikmatannya itu yang sangat berasa. Bisa nggak sih itu ada? Iya. Kalau kemarin kan kita banyak di saum Ramadan itu tidak sedikit orang yang satu hari satu juz. Sekarang mungkin nggak planning itu tetap ada di luar Ramadan. Iya, itu langka itu. Kalau yang ada kamari mah sehari seayat, sokat tuh tetap ketika di luar Ramadan sehari satu ayat. Salat malam, ya. Kenapa di saum Ramadan bisa dilakukan? Supaya dapat pahala besar. Bukankah di luar saum Ramadan juga pahalanya besar? Betul. Bukankah salat malam itu antara hambanya dengan Tuhannya langsung? Bahkan Allah sendiri yang akan turun tangan untuk mengijabahnya, kan gitu. Betul. Berarti bagaimana caranya kita beristiqomah untuk melaksanakan itu? Kata Allah dan Rasulnya ada saya lihat dari 2 rujukan dalam surat Fusilat ayat 30 dan juga Al-Aqaf ayat 13. Saya kira begini terjemahannya. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Itu dalam Al-Aqaf. Kalau di Fusilat itu ditambahkan malaikat itu akan turun kepada mereka dengan mengatakan Allah takhaf wala tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih hati, bergembiralah. Kenapa? Karena surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Atas apa? Keistiqomahannya. Kecil, tapi kalau dilakukan dengan istiqomah, maka dampaknya luar biasa. Dosa yang kecil jika dibiarkan lama-lama jadi terbiasa, dianggap biasa, kecil jadi sagunung mah tuh, kan gitu. Sekalian dosa gede misalkan gitu. Nah, hal yang baik juga jika dilakukan dasarnya karena Allah kecil, tapi jika dilakukan secara istiqomah, justru Allah cinta kepada yang istiqomah. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Muslim di sini sampaikan Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, katakanlah kepadaku dalam Islam satu perkataan yang tidak aku bertanya kepada seorang pun selain engkau. Lalu Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Artinya istiqomah untuk iman kepada Allah sekecil apapun. Maka esensi yang harus bisa kita ambil dari saum Ramadan sebagai penutup, bahwa ketika kita istiqomah atas ibadah yang dilakukan di saum Ramadan, jangan pernah melihat lipat gandanya pahala, tetapi bagaimana caranya menjaga ketakwaan kita dan kecintaan dan ridhonya Allah setelah saum Ramadan. Itu mungkin yang bisa kita ambil, poin yang bisa kita dapatkan pada kesempatan ini. Semoga Allah cinta dan ridho kepada kita. Amin. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan keistiqomahan kita sekecil apapun itu kebaikan. Amin. Sehingga menjadi amal yang menjadi sebab kita menjadi ahli surganya Allah tanpa hisab. Amin. Itu saja untuk semua. Mas Bet, hatur nuhun, jazakumullah khairan kasiran atas pengalaman dan ilmu yang bisa didapat di kesempatan ini. Untuk semua dimanapun Anda berada dan studio, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita bisa sharing pada kesempatan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.